Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi, NIM 4840 11 2095. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai gambaran pengelolaan obat narkotika dan psikotropika di instalasi farmasi Rumah Sakit Umum Banjarbaru di Kalimantan Selatan. Pertama itu ada latar belakang pengelolaan obat yang baik, terlebih khusus yaitu pengelolaan jenis obat yang bersifat sebagai psikoaktif seperti pada obat-obatan golongan narkotik dan psikotropik. Narkotika dan psikotropika dapat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat. Jika digunakan secara tidak rasional, salah satu efek sampingnya itu dari pemakaian obat itu yaitu di mana seseorang dapat mengalami ketergantungan berat terhadap obat dan dapat menyebabkan fungsi vital organ tubuh bekerja secara tidak normal, seperti jantung, peredaran darah, pernapasan, dan terutama pada kerja otak saraf. Oleh karena itu, pengelolaan obat psikotropika sangat memerlukan penanganan dan perhatian lebih. Kemudian di sini yang kedua ada perumusan dari masalah. Yang pertama, bagaimana gambaran pengelolaan obat narkotika dan psikotropika di instalasi farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru tersebut. Kedua, itu bagaimana evaluasi pengelolaan obat narkotika dan psikotropika berdasarkan Permenkes nomor 10 tahun 2022 tentang peredaran, penyimpanan, pemusnahan, dan pelaporan narkotika serta psikotropika dan prekursor farmasi dan pedoman pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan di daerah kepulauan. Yang ketiga ada tujuan dari penelitian, yaitu untuk mengetahui gambaran pengelolaan obat narko dan psiko di instalasi farmasi Rumah Sakit Umum Daerah di Banjarbaru. Kemudian untuk mengetahui kesesuaian pengelolaan obat narkotika dan psikotropika di instalasi farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru berdasarkan Permenkes nomor 10 tahun 2022 dan pedoman pengelolaan obat publik. Kemudian yang keempat, manfaat dari penelitian itu yang pertama, bagi peneliti agar meningkatkan pengetahuan dan pemahaman yang lebih dalam tentang pengelolaan obat narkotika dan psikotropika di instalasi farmasi rumah sakit. Yang kedua itu bagi instalasi farmasi tersendiri, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan positif bagi instalasi farmasi tersebut untuk meningkatkan manajemen pengelolaan obat narko maupun psikotropika. Kemudian di sini ada kerangka konsep dari penelitian saya. Di sini saya ingin meneliti dari pengelolaan obat narko dan psikotropika, yaitu dilihat dari perencanaan, pengadaan, penyimpanan, distribusi, pencatatan dan pelaporan maupun pemusnahannya. Kemudian setelah dilakukannya itu tadi, didapatkan gambaran pengelolaan obat narkotika dan psikotropika di instalasi farmasi rumah sakit tersebut. Kemudian disesuaikan lagi dengan Permenkes nomor 3 tahun 2015 dan juga pedoman pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan di daerah kepulauan. Kemudian itu mencocokkan apakah sesuai atau tidak dengan Permenkes di rumah sakit tersebut. Selanjutnya, jenis dan rancangan penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian non-eksperimental bersifat deskriptif atau pengumpulan data kualitatif dan kuantitatif diperoleh dari observasi dan juga wawancara. Data kualitatif didapat dari wawancara yang dilakukan terhadap petugas instalasi farmasi rumah sakit. Data kuantitatif itu didapat dari analisis dokumen penggunaan obat narko dan psikotropika. Kemudian ada variabel penelitian. Yang pertama itu ada variabel bebas,
yaitu untuk yang A, Permenkes nomor 3 tahun 2015 tentang bagaimana peredaran, penyimpanan, dan pemusnahan, dan juga pelaporan narkotika, psikotropika, prekursor farmasi. Kemudian B, pedoman pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan di daerah kepulauan. Variabel yang kedua itu tergantung dari sistem pengelolaan obat narkotika dan psikotropika. Kemudian di sini ada definisi operasional. Yaitu di mana kesesuaian adalah kesamaan atau kecocokan cara pengelolaan obat narkotika dan psikotropika di instalasi farmasi rumah sakit umum. Nomor 33 daerah Banjarbaru dengan Permenkes nomor 3 tahun 2015 tentang peredaran, penyimpanan, pemusnahan, dan pelaporan narkotika serta psikotropika dan juga prekursor farmasi, dan pedoman pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan di daerah kepulauan. Pengelolaan obat narkotika dan psikotropika adalah serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, dan pelaporan obat yang dilakukan di instalasi farmasi RSUD Banjarbaru. Narkotika sendiri adalah bahan atau obat yang digunakan untuk ilmu pengetahuan dan bisa digunakan dalam pengobatan, dan juga dapat menimbulkan ketergantungan bila digunakan tanpa menggunakan resep dokter. Sedangkan psikotropika adalah bahan atau obat yang digunakan untuk ilmu pengetahuan dan bisa digunakan dalam pengobatan, dan juga dapat menimbulkan ketergantungan bila digunakan tanpa resep dokter. Selanjutnya ada instrumen penelitian, yaitu untuk alatnya daftar pertanyaan sebagai pedoman wawancara, kemudian alat tulis Permenkes nomor 3 tahun 2015, pedoman pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan di daerah kepulauan. Untuk bahannya itu ada daftar stok obat, dokumen penggunaan obat, lembar pelaporan obat keluar, dan lembar pengadaan obat, dan juga monitoring penyimpanan obat. Selanjutnya di sini ada teknik pengumpulan data, yaitu dimulai dari persiapan tersebut ada 4 tahap, yaitu mempersiapkan yang pertama proposal, kemudian pembuatan daftar pertanyaan, kemudian membuat perizinan, setelah itu membuat penjelasan prosedur mengenai penelitian. Setelah itu didapatlah pengumpulan data. Kemudian pengumpulan data tersebut didapatkan lagi data kuantitatif, yaitu yang pertama dokumen, kemudian dari wawancara, kemudian didapatkan lagi analisis data. Selanjutnya dibuatlah pembuatan laporan. Data yang diperoleh dari hasil observasi dokumen dan wawancara akan dianalisis dari pengelolaan obat narkotika dan psikotropika di instalasi farmasi RSUD Banjarbaru dan disesuaikan lagi dengan Permenkes nomor 3 tahun 2015 dan pedoman pengelolaan obat publik di daerah dan perbekalan kesehatan di daerah kepulauan. Terima kasih, itu tadi presentasi dari saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.